Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas suatu soal tentang sudut antara dua bidang materi dimensi 3. Nah, pada gambar ini yang ditanyakan adalah kosinus antara sudut ACQP dan DCFE jika diberikan kubus ABCD EFGH. Nah, di sini saya akan menggunakan pendekatan geometri Euclid dan trigonometri, walaupun sebenarnya kita juga bisa menggunakan geometri analitik ruang. Nah, dalam menggunakan pendekatan geometri analitik ruang, perlu beberapa materi tentang geometri analitik ruang yang belum didapatkan oleh siswa SMA gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah kuliah lebih lanjut, yang sudah mendapatkan materi geometri analitik ruang, tentu bisa memanfaatkan geometri analitik ruang tersebut untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi untuk teman-teman yang masih SMA, tentu kita menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari di SMA gitu. Paling tinggi nanti kita menggunakan vektor. Vektor udah dipelajari di SMA kelas 12. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menentukan sudut antara kedua bidang tersebut dengan menggunakan geometri Euclid dan trigonometri. Nah, di sini soalnya diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi adalah 12. Titik P merupakan titik tengah dari EH dan titik Q merupakan titik tengah dari GH. Yang ditanya tentukan nilai dari kosinus sudut antara bidang ACQP dan bidang DCFE. Nah, di sini langkah-langkah yang saya kerjakan. Yang pertama, saya akan mencari perpotongan garis potong antara bidang ACQP dan DCFE. Nah, bagaimana cara mencarinya? Tentu saya ambil dua titik yang bersekutu pada bidang tersebut. Nah, kemudian saya peroleh dua titik, yaitu titik C dan titik R. Nah, dalam hal ini apabila segmen garis CR saya hubungkan, maka segmen garis tersebut adalah perpotongan antara kedua bidang tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mengambil garis pada bidang DCFE, sebuah segmen garis pada bidang DCFE, sehingga garis tersebut tegak lurus dengan CR tadi. Nah, di sini saya mewakili garis tersebut adalah garis DS. Kita kasih lambang bahwa DS itu tegak lurus dengan RC. Nah, selanjutnya saya akan mengambil perwakilan garis dari bidang ACQP yang tegak lurus dengan CR. Nah, dalam hal ini saya wakilkan ke garis AT. Nah, secara gambar kita bisa perhatikan bahwa titik T dan titik S tidak berimpit gitu. Titik T dan titik S tidak berimpit. Nah, untuk menentukan sudut antara dua garis tidak berimpit, bagaimana caranya? Caranya kita bikin garis baru yang sejajar dengan AT atau sejajar dengan DS. Nah, sehingga kedua garis dengan suatu garis dengan garis baru yang kita bikin itu jadi berimpit terlebih dahulu. Nah, gitu. Ini langkah keempatnya. Nah, di sini saya menggambar sebuah garis yang sejajar dengan AT, yaitu garis SU. Nah, sehingga SU itu sejajar dengan AT, akibatnya dia juga tegak lurus dengan CR.
Nah, kenapa saya tidak mengambil garis yang sejajar dengan DS? Nah, kalau saya ambil garis yang sejajar DS, nanti saya harus melakukan perpanjangan garis ke sebelah sini. Nah, jadi saya batalkan mengambil garis yang sejajar dengan DS. Kalau saya ambil garis yang sejajar dengan AT, itu masih berbicara di dalam kubus ini gitu. Nah, selanjutnya kita cari kosinus antara sudut USD. Nah, itu adalah jawaban dari persoalan ini gitu. Nah, untuk mencari kosinus dari sudut USD, saya memanfaatkan aturan kosinus. Nah, untuk memanfaatkan aturan kosinus, tentu kita butuh panjang dari masing-masing sisi segitiga UDS, yaitu panjang DU, panjang US, dan panjang DS. Nah, di sini panjang DS itu bisa diperoleh dengan memperhatikan segitiga RDC. Nah, di sini segitiga RDC itu memiliki luas. Perhatikan bahwa RDC tegak lurus di D memiliki luas setengah kali RD kali DC. Di sisi lain kita juga mempunyai luas, yaitu ingat kembali ini tadi siku-siku. Kita juga mempunyai luas yaitu setengah dikali RC dikali DS. Nah, sehingga kita peroleh panjang DS sama dengan panjang RD dikali panjang DC bagi panjang RC. Nah, tapi di sini kita belum punya data panjang RD. Nah, karena kita belum punya data panjang RD, kita bisa memanfaatkan kesebangunan segitiga ARD dengan segitiga ERP. Nah, di sini karena sebangun, kita peroleh panjang RD dibagi panjang RE sama dengan panjang AD dibagi panjang EP. Nah, ini kita peroleh panjang RD, ingat panjang RE sama dengan panjang DE dikurang RD sama dengan panjang AD dibagi EP. Nah, sehingga kita peroleh panjang RD dibagi 12 akar 2 ini panjang DE. Panjang DE diagonal berarti sisinya dikali akar 2. Kemudian dikurang panjang RD. Nah, ini sama dengan 2. Nah, sehingga kita peroleh panjang RD-nya sama dengan 8 akar 2. Nah, berarti kita udah punya panjang RD. Oke. Nah, selanjutnya kita cari panjang RC. Nah, panjang RC yang ini, panjang RC ini tentu bisa kita hitung dengan teorema Pythagoras, yaitu panjang DC kuadrat, akar dari panjang DC kuadrat ditambah RD kuadrat. Ini sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 8 akar 2 dikuadratkan. Kalau kita hitung hasilnya adalah 4 akar 17. Nah, berarti kita udah punya data juga tentang panjang RC. Panjang RC. Nah, selanjutnya kita bisa cari panjang DS dengan yang satu ini tadi. Panjang DS sama dengan 8 akar 2 panjang si RD kali 12 panjang si DC bagi 4 akar 17 panjang RC. Itu sama dengan 48 per akar 34. Kita peroleh panjang DS. Jadi satu sisi udah kita ketahui. Nah, selanjutnya kita cari panjang US. Nah, panjang US, nah kita misalkan dulu sudut ACR itu beta. Sudut ini beta. Sehingga diperoleh dengan aturan kosinus cos beta sama dengan RC kuadrat tambah panjang AC dikuadratkan dikurang panjang AR dikuadratkan dibagi 2 kali panjang RC dikali panjang AC. Panjang RC dikuadratkan tambah panjang AC dikuadratkan dikurang panjang AR dikuadratkan dibagi 2 kali panjang RC kali panjang AC. Nah, di sini kita peroleh panjang RC sama dengan 4 akar 17 dari yang tadi ya. Sudah kita hitung panjang RC. Kemudian
panjang AC itu sama dengan 12 akar 2 karena dia merupakan diagonal bidang pada kubus ABC. Nah, nanti kita peroleh panjang AR dengan kesebangunan segitiga ARD dan segitiga PRE. Nah, di sini kita punya panjang AR dibagi panjang RP itu sama dengan panjang AD dibagi panjang EP. Nah, di sini kita punya RP, lihat RP itu merupakan AP dikurang AR. Panjang AP dikurang panjang AR sama dengan 2. Nah, di sini panjang AR per. Nah, ini panjang AP. Panjang AP diperoleh dari 12 di sini 6. Kalau kita hitung AP EP ya, EP itu sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, pas dihitung di sini nanti hasilnya dapat 6 akar 5. Cara mudahnya berarti di sini 6 kuadrat gitu kan, kali 4 tambah 6 kuadrat. Nah, di sini 6 akar 5 kalau kita tarik. Nah, kita peroleh panjangnya 6 akar 5 di sini. Nah, sehingga melalui perhitungan kita peroleh nanti panjang AR-nya sama dengan 4 akar 5 gitu. Nah, selanjutnya kita udah punya 3 data, panjang RC, panjang AC, dan panjang AR. Tinggal kita masukkan, kita peroleh kosinus beta itu sama dengan 5 per akar 34. Berarti kita punya kosinus beta ini tadi adalah 5 per akar 34. Dengan demikian, di sini beta tadi, kita peroleh cos beta 5 per akar 34, sin beta 3 per akar 4, dan tangen beta 3 per 5. Nah, sehingga kita peroleh panjang CS ini tadi, panjang CS. Nah, ingat kita udah punya panjang DC dan panjang DS, yaitu sama dengan panjang CD dikuadratkan sama dengan 144 dikurang panjang DS. DS kita ini tadi ini datangnya 16 kali 144 itu di 4 kali 12 bagi akar 34. Kita peroleh 16 kali 144. Nah, kalau kita sederhanakan lagi nanti dapatnya 34 kurang 16 kali 144, yaitu nanti dapat 18 kali 144 per 34. Nah, ini sama dengan 36 per akar 17 kalau kita sederhanakan. Nah, sehingga panjang US ini kita peroleh US sama dengan CS dikali tangen beta. Nah, sama dengan 36 per akar 17 dikali 3 per 5. Nah, itu sama dengan 108 per 5 akar 17. Kita udah punya panjang US. Sekarang kita harus cari panjang DU. Nah, di sini kita punya panjang CU sama dengan CS kuadrat ditambah US kuadrat. Ini Pitagoras di sini karena tegak lurus. Sama dengan kalau kita hitung 36 dikali akar 9 per 25 kali 17 tambah 1 per 17. Sama dengan kalau kita hitung nanti 36 akar 34 per 25 kali 17. Ini sama dengan 36 per 5 akar 2. Kita udah dapat panjang CU. Panjang CU udah dapat. Panjang DC udah dapat. Dan kita tahu sudut ini adalah sudut 45 derajat. Nah, karena kita tahu bahwa sudut ini 45 derajat, berarti kita bisa cari panjang DU dengan aturan kosinus. Panjang DU kuadrat sama dengan panjang DC kuadrat tambah panjang CU kuadrat kurang 2 kali panjang DC kali panjang CU kali cos sudut ACD. Nah, sehingga kita peroleh panjang DU kuadrat sama dengan ini, dan kita perhitungkan nanti hasilnya adalah panjang DU sama dengan akar 1872 dibagi 5. Nah, berarti kita udah dapat panjang DU. 3 informasi yang kita butuhkan udah kita peroleh. DU, DS, dan SU. Berarti kita bisa hitung sudut ini. Cos alfa. Berarti cos alfa sama dengan
panjang DS dikuadratkan tambah panjang US dikuadratkan dikurangi panjang DU dikuadratkan dibagi 2 kali panjang DS kali panjang US. Nah, sama dengan 1/2 akar 3. Ini setelah dihitung nanti kita peroleh kosinus alfanya adalah 1/2 akar 3. Nah, demikian video tentang sudut antara dua bidang ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan sudut antara dua bidang dengan menggunakan pendekatan geometri analitik ruang. Demikian video pembahasan ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. See you.